فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan tayyiban katsiran mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali bertemu di kajian akidah di pertemuan yang ke-9. Baik. Di pertemuan ini kita masih tetap membahas tentang pengertian kalimat Rabb di dalam Al-Quran dan As-Sunnah serta umat-umat yang tersesat bagian yang ketiga. Baik, berkata penulis rahimahullah ta'ala Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, wa minhum man ya'budun nar wa humul majusu wa minhum man ya'budul baqar kama fil Hind wa minhum man ya'budul malaika wa minhum man ya'budul ashjar wal ahjar wa minhum may ya'budul kubur wal adraha. Ada pula golongan yang menyembah api, yaitu kaum Majusi yang ada di negeri Iran sana. Juga ada kaum yang menyembah sapi seperti yang ada di negeri India. Kelompok yang menyembah malaikat, kelompok yang menyembah pepohonan dan batu-batu besar. Juga ada yang menyembah makam atau kuburan yang dikeramatkan. Wa kullu hadza bisababi anna haula'i tasawwaru fi hadhil asya' syai'an min khasa'isir rububiyyah. Semua penyebabnya ini karena mereka menyembayangkan dan menggambarkan benda-benda tersebut yang mereka sembah mempunyai bagian dari sifat-sifat rububiyah. Faminhum man yaz'umu anna hadhil asnam tumassilu asya'an ghaibah. Ada pula yang menganggap bahwa berhala-berhala itu mewakili hal-hal yang gaib. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, berkata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, wad'us sanami innama kana fil asli ala syakli ma'budin ghaibin faja'alus sanam ala syakli wa hayatihi wa suratihi liyakuna naiban manabahu wa qa'iman maqamahu wa illa fa minal ma'lumi anna 'aqilan la yanhatu khashaba aw hajaran biyadihi thumma ya'taqi annahu ilahuhu wa ma'buduhu. Pembuatan berhala pada mulanya adalah penggambaran terhadap Tuhan-Tuhan yang gaib. Lalu mereka membuat patung-patung yang berdasarkan bentuk dan rupanya agar bisa menjadi wakilnya serta mengganti kedudukannya. Kalau tidak begitu, maka sesungguhnya setiap orang yang berakal tidak mungkin akan membuat patung dengan tangannya, memahatnya, kemudian meyakini dan mengatakan bahwa patung pahatannya itu adalah Tuhan mereka yang mereka sembah. Ini mustahil. Kama anna ibadal kubur qadiman wa hadisan yaz'umuna anna haula'i al-amwat yashfa'una lahum wa yatawassatuna lahum 'inda Allah fi qada'i hawaijihim. Sebagaimana juga para penyembah kubur yang dulu atau yang sekarang, mereka mengira bahwa mereka yang sudah meninggal itu mampu memberi pertolongan kepadanya dan menjadi perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala dalam hal apa? Dalam hal mengabulkan hajat-hajatnya, dan ini adalah sebuah klaim yang dusta. Wa yaqulun, dan juga mereka mengatakan ma na'bud illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Mereka mengatakan kami tidak menyembah penghuni-penghuni kuburan ini yang kami yakini mereka memberikan syafaat insyaallah. Kami hanya menyembah mereka supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya. Ya'buduna min dunillahi ma la yadurru wa la yanfa'u wa yaquluna haula'i syafa'una indallah. Dan mereka juga menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala apa yang tidak dapat mendatangkan kemudaratan dan manfaat, dan tidak pula memberikan hal yang baik. Dan mereka berkata mereka itu adalah pemberi syafaat, memberi pertolongan kepada kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini klaim mereka. Ini perkiraan mereka. Kama anna ba'dha musyrikil Arab wan nasara tasawwaru fi ma'budatihim annaha waladullah. Sebagaimana juga halnya sebagian kaum musyrikin Arab dan orang-orang Nasara mengira bahwa Tuhan-Tuhan mereka adalah anak-anak Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Wa musyrikul Arab abadul malaikah, dan orang-orang musyrik Arab itu menyembah malaikat.
ala annaha banatullah, karena mereka mengira bahwa itu adalah anak-anak perempuan Allah. Wan nasara abadu al-masih, dan orang-orang Nasara menyembah al-Masih ala annahu ibnullah, karena mereka mengira itu adalah anak Allah Subhanahu wa taala. Ini konsep-konsep yang ada pada umat-umat tersesat. Baik, lalu bagaimana Allah Subhanahu wa taala membantah konsep mereka, keyakinan mereka? Baik, berkata penulis, ar-raddu ala hadhihi tasawwuratil batilah, sanggahan terhadap pandangan yang batil di atas. Qad raddallahu ala hadhihi tasawwuratil batilah jami'an bima ya'ti. Allah telah menyanggah pandangan-pandangan tersebut, konsep-konsep tersebut sebagaimana berikut. Al-awwal, yang pertama, radda ala abdatil asnam biqaulihi afara'aitumul lata wal uzza wa manat ats-tsalitsata al-ukhra. Sanggahan terhadap para penyembah patung dengan firman Allah, maka apakah patut kalian wahai orang-orang musyrik menganggap Al-Lata dan Al-Uzza serta Al-Manah yang ketiga, yang paling terkemudian, sebagai anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Wa mana al-ayah kama qala Imam Al-Qurtubi, dan makna ayat, tafsiran ayat sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, afara'aitum hadhil aliyah, apakah kalian perhatikan baik-baik tuan-tuan ini yang kalian sembah, anafat atau darrat, apakah memberi manfaat atau madarat, bahaya, hatta takuna syuraka lillahi ta'ala, sampai-sampai kalian menjadikan tandingan-tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa hal dafa'at an nafsiha hina mahattamaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabu radhiyallahu anhum wa hadamuha, apakah mereka patung-patung ini bisa membela dirinya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat menghancurkan mereka di peristiwa Fatu Makkah? Subhanallah. Kemudian berkata Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang Nabi Ibrahim yang mendakwai ayahnya dan kaumnya. Watlu alaihim naba Ibrahim isqali abihi wa qaumi ma ta'buduna qalu na'budu asnaman fa nazallu laha akifin qala hal yasma'unakum istad'una aw yanfa'unakum aw yadurrun qalu bala wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Dan bacakanlah kepada mereka kisah Ibrahim ketika ia berkata kepada bapaknya dan kaumnya, apakah yang kalian sembah? Mereka menjawab, kami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa tekun menyembahnya. Berkata Ibrahim, apakah berhala-berhala itu mendengar doa kalian sewaktu kalian berdoa kepadanya? Atau dapatkah mereka memberikan manfaat kepadamu atau memberikan mudarat? Mereka menjawab, bukan karena itu kami menyembah. Sebenarnya kami mendapati nenek moyang kami berbuat demikian. Jadi taklid. Wa qad waqafu ala anna hadhil asnam la tasma'u faqad wafaqu ala anna hadhil asnam la tasma'u du'a wala tanfa'u wala tadur wa innama abaduha taqlidan li abaihim wa taqlidu hujjatun batilah. Mereka sepakat berhala-berhala itu tidak bisa mendengar permohonan mereka, tidak bisa mendatangkan manfaat dan mudarat, akan tetapi mereka menyembahnya karena taklid buta, mewarisi apa yang diyakini dari orang tua mereka, nenek moyang mereka, dan taklid adalah hujjah yang batil. Kemudian yang kedua, as-tsani waradda ala man abada al-kawakib wasyams wal-qamar biqali wasyams wal-qamar wan nujum musakhkharatin bi amri. Sanggahan terhadap penyembah matahari, bulan dan bintang dengan firman Allah, dan Allah menciptakan mereka, yakni matahari, bulan dan bintang-bintang. Mereka semua tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka la tasjudu lisyamsi wala lilqamar, jangan sujud kepada matahari, jangan sujud kepada bulan. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Sujudlah kepada Allah yang menciptakan semuanya itu, jika kalian benar-benar hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bantahan yang ketiga, waradda ala man 'abadal malaika wal masiha alaihim salam ala anna waladullahi biqauli ta'ala mattakhadallahu min walad. Ketiga sangkaan yang ketiga adalah terhadap penyembahan malaikat dan Nabi Isa alaihissalam atas dasar anggapan sebagai anak Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, Allah sekali-kali tidak mempunyai anak. Wa biqauli anna yakunu lahu walad wa lam takun lahu sahih. Bagaimana Allah mempunyai anak padahal Allah tidak mempunyai istri? Juga di firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan Allah tidak dilahirkan, tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak seorang pun yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, ini adalah konsep-konsep ketuhanan, konsep Rabb di orang umat-umat tersesat, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membantah mereka dengan jelas, sejelas-jelasnya.
Maka ikhwani fillah, akhwati fillah, semoga kita semuanya bisa memurnikan tauhid di tauhid rububiyah sehingga kita menjadi hamba-hamba yang soleh. Baik, kita tutup pertemuan ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi